Pemirsa, diabetes mellitus merupakan gangguan kesehatan kronis. Namun hampir 70% penderita tak menyadari kondisinya dan belum terdiagnosis. Padahal dalam jangka panjang, diabetes akan mengganggu fungsi organ vital tubuh seperti jantung dan ginjal. Saat ini 9,1 juta penduduk Indonesia hidup dengan diabetes. Data ini dikutip dari Profesor Nam Cho, Ketua International Diabetes Federation untuk kawasan Asia Pasifik pada suatu kesempatan di tahun 2014 lalu. Besaran angka tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi kelima dunia atau naik 2 peringkat dari tahun 2013. Hanya dalam 1 tahun, jumlah penderita diabetes di Indonesia melonjak 500.000 orang. Diperkirakan pada tahun 2035 nanti terdapat sekitar 14,1 juta penduduk Indonesia yang menderita diabetes. Diabetes banyak diabaikan masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari takdir. Beberapa faktor resiko antara lain obesitas, gaya hidup tidak sehat, kurang gerak, merokok, pernah mengalami diabetes gestasional atau gula darah tinggi saat hamil, faktor usia di atas 45 tahun, dan faktor keturunan. Pemirsa, turut memperingati Hari Diabetes Nasional 2015 yang jatuh tanggal 18 April 2015, ikuti bahasan kata dokter malam ini yang akan mengetengahkan tema penting kenali jenis diabetes dan perangi penyebabnya. Yay, kita ngomongin tentang diabetes. Sebenarnya diabetes itu agak-agak menjadi momok buat saya. Kenapa? Karena di keluarga aku tuh ya kakek, nenek itu menderita diabetes. Aduh. Kan diabetes salah satu penyakit yang diturunkan. Benar. Jadi kita sebagai generasi penerusnya lebih harus aware atau hati-hati terhadap pola hidup, pola makan dan semuanya. Setuju banget. Nah, kenapa kita membicarakan tentang diabetes? Seperti yang tadi sudah Dokter Yanti sampaikan, bahwa ternyata diabetes ini menjadi momok tersendiri bagi masyarakat di dunia dan khususnya di Indonesia dan terkait juga dengan Hari Diabetes. Benar sekali. Yang jatuh kemarin tanggal 18 April. Yes, kita punya fakta banyak sekali seputar diabetes. Jadi bagi pemirsa di rumah yang mau menelpon ke sini boleh ke 5155111. Nanti sudah ada narasumber yang handal sekali yang pastinya sudah tahu deh ini siapa dokter ini yang akan ngomongin tentang diabetes. Tapi sebelumnya kita akan gali-gali sedikit tentang diabetes ini. Benar sekali, bahwa ternyata diabetes adalah silent epidemic. Dan menurut WHO 246 juta orang di dunia ternyata mengidap yang namanya diabetes. Jadi sekitar 6% dari populasi orang dewasa di dunia lah. Ya, dan yang kedua Dokter Rama, India adalah ibu diabetes di dunia. Aduh. Jadi cukup memprihatinkan. Diperkirakan saat ini 40 juta penderita diabetes di India pada tahun 2025. Jumlah ini akan membengkak menjadi sekitar 70 juta. Wow, Jadi bukan populasi saja, tapi pertumbuhan penyakitnya makin membesar. Yes, Dan yang ketiga, ternyata diabetes ini menyebabkan kematian 6 menit sekali, dan 1 dari 20 kematian tersebut di dunia adalah dikarenakan diabetes. Jadi setiap tahunnya diperkirakan kurang lebih 3,2 juta orang di dunia yang akhirnya meninggal karena diabetes ini. Ya, dan yang terakhir, diabetes juga penyebab nomor 1 dari gagal ginjal di dunia. Selain itu setiap tahun dia juga bertanggung jawab Dokter Rama untuk 5% atau 5 juta kebutaan pada orang dewasa dan 1 juta amputasi pada anggota tubuh. Dan diabetes juga merupakan penyebab penting penyakit jantung, stroke, dan juga katarak, Dokter Rama. Ternyata memang kemana-mana si diabetes ini. Awalnya mungkin memang Anda tidak atau diturunkan ya kan penyakit ini, tapi bisa juga diabetes didapatkan ataupun karena lifestyle. Bagaimana cara mencegahnya nanti kita akan bahas di Superfood Info pastinya. Benar sekali. Nah, Superfood Info kita adalah tentang siapa yang nggak suka buah stroberi. Saya suka. Kamu pasti suka. Dia suka semuanya, suka makanan manis juga. Pria manis. Nah, buah stroberi ini ternyata bagus sekali. Kenapa? Karena buah stroberi mempunyai warna yang merona dan bentuk yang sangat menyenangkan. Sebagai buah yang belakangan ini dibudidayakan oleh para petani, stroberi mengandung bahan yang mengaktifkan protein untuk mengurangi si kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, stroberi juga mencegah menyumbat di dalam darah dan juga membantu menurunkan gula darah di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, anggur merah kayak lagu dangdut ya. Syaratnya harus dikonsumsi dalam jumlah yang memang dosisnya untuk kesehatan. Kandungan resveratrol di dalam anggur merah ini akan membantu menyeimbangkan kandungan insulin di dalam darah. Dan selanjutnya adalah buah apel. Siapa yang nggak suka apel? Saya suka. Kamu
kamu pasti suka dokter. Tapi apel yang kemarin saya nggak suka tuh yang bermasalah. Oke, kembali lagi. Antosianin di dalam buah apel itu ternyata membantu menyeimbangkan gula darah di dalam tubuh kita. Sehingga ia adalah salah satu buah yang boleh dikonsumsi mereka yang menderita diabetes mellitus, tapi tentunya dengan porsi yang sesuai. Pastinya. Gak boleh banyak makan terlalu manis, tapi kalau misalnya menghindari manis juga nggak bisa juga. Ya, jadi konsumsilah stroberi, anggur merah, dan juga apel buat kesehatan Anda. Semua info ini hanya di Kata Siapa? Kata dokter. Dapat ku berikan apa yang kau mau, apa yang ku bisa, dalam sekejap saja ku berikan, tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktuku harus selalu denganmu. Maafkanlah, ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti, hatiku selalu ada kamu. Dari 7 hari telah ku berikan engkau 2 hari, Sabtu, Minggu kau bersamaku. Sabtu, Minggu miliki aku. Oh karena Sabtu, Minggu aku untukmu. Cintaku padamu lebih dari hari apapun. Punya siapa? Saya suka sekali lagu itu. Jadi cuma Sabtu dan Minggu ya? Senin sampai Jumat bisa ganti-ganti dong. Tapi Sabtu Minggu tetap dong kata dokter. Oh iya betul. Kamu pinter, padahal sama Rahma udah berpikir 1 minggu buat yang lain. Oh gitu. Oke. Kan kamu kata dokter Rahma nih, kan kamu badannya langsing banget nih. Yang jaga pola makan nggak? Enggak, aku nggak bisa gendut. Oh memang kamu tuh metabolismenya cepet ya? Iya. Sama kita kalau begitu ya, jangan kayak Rahma, dia susah makan sedikit aja langsung jadi lemak gitu. Oke, pemirsa, masih bersama kita di Kata Dokter. Malam hari ini kita akan membahas tema mengenai kenali jenis diabetes dan perangi penyebabnya. Seperti apa diabetes itu, mungkin juga penyebabnya apa, solusinya seperti apa. Anda di rumah boleh telepon ke 95155111 nanti dengan narasumber kita. Dan seperti biasa, kita pasti kedatangan seorang bintang tamu. Yes. Malam ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang seorang penyanyi, cantik, sepertinya masih single kayaknya ya. Perlu ditanyakan nanti. Bintang baru sepertinya. Biasanya kalau yang masih baru masih fresh. Ya langsung kita panggil saja. Fania Nada. Fania Nada. Lagunya udah ada nadanya. Oh gitu ya. Hai, selamat malam. Iya malam dokter. Nama sudah Nada. Halo. Silakan panggilnya Nada atau Fania? Fania aja. Silakan duduk. Cantik ya. Kamu, kalau misalnya ngomongin tentang lagu. Iya dokter. Iya dokter, ya. Kita ngomongin tentang resep kok, tenang aja. Oke, udah tahu di strap deh. Langsung pucet dia gitu kan. Kamu kan penyanyi, kalau ngomongin tentang lagu, genre musik kamu tuh, genre lagunya lebih ke apa tuh? Iya, sekarang tuh lagi ngebit gitu ya. Oh, ngebit. Oh ya ampun, kamu suka yang R&B gitu. Iya, nggak ke house gitu. lebih ke house music. House Yang music. kira kalem loh, mukanya kelihatan kalem banget, tapi ternyata musiknya house music. Jangan salah ya. Nah, mau tahu seberapa banyaknya kebiasaan dan juga mungkin lagu-lagu apa yang akan dia tampilkan di segmen berikutnya pasti ya. Betul. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah yang satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa bagi Anda di rumah yang ingin menelpon ke sini, boleh langsung menghubungi 5155111. Kami siap menjawab pertanyaan Anda. Oke, nah sekarang kita membahas tentang tema kita malam hari adalah seputar diabetes mellitus. Nah, Van, kalau misalnya kita berbicara tentang diabetes mellitus itu kan sepertinya merupakan penyakit yang menakutkan sekali bagi sebagian orang. Kamu sendiri di dalam keluarga yang suka dengan musik dan tentunya olahraga, ada nggak riwayat diabetes mellitus? Kebetulan ya kakekku tuh kena diabetes. Sama kita ya. Nggak ada keturunan biasanya. Makanya dari badannya tadinya gemuk terus tiba-tiba langsung turun drastis ya. Oke. Nenek enggak ya? Nenek enggak, kakek. Cuma dari kakek Mama saja. papa enggak? Enggak. Nggak ada sama sekali. Nah, sekarang lifestyle yang kamu jalankan seperti apa? Makanya kan karena kesibukan kita ya, terus pola makan juga nggak menentu, istirahat kurang. Kayaknya terus nafsu makan tuh tiba-tiba sering bertambah, apa gitu ya, terus sering haus. Itu
Kenapa tuh dokter? Nah, mungkin bisa juga kalau kayak gitu. Nanti kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Fania itu sama narasumber kita. Tapi mungkin itu salah satu dari beberapa gejala yang namanya diabetes mellitus. Untuk itu memang harus betul-betul diperiksa benar, karena kadang-kadang bisa juga karena kita habis kecapean banget, aktivitas berlebihan, dan kita memang lapar harus makan karena tenaganya banyak terkuras. Nah, terkait dari yang namanya diabetes ini, sebagai saya yakin kamu udah tahu kakek itu kan diabetes, ya kan? Mau nggak mau diabetes itu kan sebenarnya diturunkan. Ya kan dari papa mama sudah bagus nih, mereka nggak ada diabetes, dan kamu sebagai generasi penerus berikutnya, kira-kira bagaimana sih cara kamu mengatur pola makan? Ada nggak sekarang mengurangi yang manis-manis gitu, atau karbohidrat mungkin mulai dikurangi? Karena jangan salah loh, kita nggak makan manis-manis tapi kita makan nasi banyak itu juga bisa jadi diabetes, karena kan karbohidrat bisa berubah jadi glukosa. Nah, tadinya aku pikir kan diabetes itu menyerang usia 40 ke atas gitu ya. Ternyata pas yang aku tahu juga sekarang bisa menyerang anak-anak juga sama remaja gitu. Nah, itu diabetes pada anak juga ada, tapi nanti kita tanya sama dokternya nanti, narasumbernya yang bisa lebih kompeten menjawabnya. Tapi kalau kamu sendiri betul-betul mengatur pola makan nggak? Misalnya nih pagi aku makan yang ini, siang aku makan ini, malam aku makannya nggak boleh lebih dari jam sekian. Ada nggak pola atur makan? Porsinya mulai disesuaikan aja, nggak boleh berlebihan gitu. Karena kalau berlebihan juga itu bisa meningkatkan kita. Jadi ini gula darah menaik ya dokter. Benar. Dan juga sebagai seorang selebritis harus mengatur berat badan, keles ya kan? Gitu dok, ternyata hebat loh. Keles ya. Ini bahasa anak saya loh. Anak muda saya tuh gitu, keles. Aduh, Coba dikorek, anaknya usia berapa udah bisa keles? Aduh ya ampun. Jadi kita tahun ya. Sudah ibu-ibu yang sudah ketinggalan zaman sepertinya saya. Oke. Kalau berbicara masalah kesehatan dan juga diabetes, ada nggak kira-kira trik kamu misalnya nih kalau misalnya kepingin banget yang manis-manis gitu ya, tapi pokoknya kalau makan ini boleh, tapi nggak boleh lebih dari sekian gitu, atau sikat aja dulu, nanti besoknya udah tuh kayak gym gitu, gimana? Kadang-kadang ya aku kalau lagi pengen banget ya langsung aja dong sikat aja, mungkin untuk mengatasinya kan ya mau ngecek darah gitu, darah, terus sama olahraga juga dokter. Dan terkait dengan yang dikatakan oleh Fania tadi, bahwa ada gejala-gejala tadi ya. Nah itu juga ada gejala-gejala umum diabetes. Mungkin perlu disimak nih. Yang pertama itu sering merasa haus kan dokter Rama ya. Yang kedua sering merasa kelelahan, udah capek mungkin ya. Dan yang ketiga sering buang air kecil, terutama di malam hari. Dan yang keempat, berkurangnya massa otot, khususnya pada penderita diabetes tipe 1. Mungkin tadi dari gemuk jadi kurus ya kan. Dan yang kelima, turunnya berat badan pada penderita diabetes tipe 1. Nah, ini benar atau enggak fakta-fakta ini, atau mungkin kita perlu cross-check kepada narasumber kita. Siapakah narasumber kita malam ini? Narasumber kita malam hari ini ada Dokter Mangatas Manalus. Selamat malam dokter. Dokter Mangatas Manalus. Selamat datang kembali. Saya Dokter Sahat. Dokter Sahat. Dokter Sahat, gimana dok? Sehat? Sehat. Dokter Sahat sehat pasti. Sehat. Oke. Ini sumringah ya, kenapa malam hari ini sumringah sekali? Karena paling ganteng sendiri. Karena dikelilingi 3 cewek cantik. Kamu baik sekali aja nih dokter Sahat. Dokter, kita lagi ngomongin tentang namanya diabetes mellitus. Yakin ini memang sudah bagiannya dokter banget nih. Diabetes mellitus seperti yang tadi kita sudah omongin di depan itu ternyata memang bisa karena diturunkan ataupun bisa didapat. Kebetulan kayak saya dan juga dokter Yanti, orang tua kami sama-sama punya namanya riwayat ada harta diabetes mellitus yang diturunkan kepada kami juga. Oke, nah kalau misalnya kita berbicara tentang diabetes mellitus, seberapa pentingkah kita harus aware dengan si penyakit diabetes mellitus ini? Iya, terima kasih. Yang nomor 1 Indonesia tadi dibilang nomor 5, sekarang udah naik nomor 4 di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita kan banyak makan pakai santan. Coba tadi perhatikan, India adalah ibu diabetes dunia. Kari-kari. Itu adalah pemakan santan yang nomor 1, ya, kari. Dan kita suku yang pemakan santan sudah diteliti, etnik dari kita itu adalah yang tertinggi dengan diabetes tertinggi dibandingkan yang lain-lain. Bukan yang makan yang manis loh. Ternyata yang makannya santan yang banyak itu yang gulanya tinggi. Jadi kemudian yang ketiga tadi faktor keturunan susah kan, kita nggak bisa menyangkal. Tetapi selalu di ilmu biologi selalu ada dasar ilmu, yaitu G plus E sama dengan P gitu. Jadi genetik plus environment sama dengan phenotype. Jadi
Kalau hanya genetik saja, tapi faktor environmentnya kita bisa atur, diet, olahraga dan sebagainya, maka ini nggak jadi. Gitu. Nah, kalau tadi saya sempat menyebutkan gejala-gejala umum diabetes, dokter, yang tadi merasa haus, kelelahan, buang air kecil di malam hari, berkurangnya massa otot, turunnya berat badan secara drastis. Nah, itu seperti itu bagaimana penjelasannya? Memang betul atau memang ada hal-hal khusus lainnya? Tapi jangan jawab sekarang ini. Tahan dulu, nah kita dengarkan jawaban dari dokter sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Baiklah, pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Kenali jenis diabetes dan perangi penyebabnya adalah tema kita malam hari ini. Anda boleh telepon ke 951555111. Dokter Sahat Mengatas akan menjawab segala pertanyaan Anda di tubuh teleponnya. Lanjut, Dokter Sahat. Tadi pertanyaan saya adalah mengenai macam-macam gejala-gejala seperti haus, pada polifagi, polidipsi, poliuri, kita ngomong kerennya ya. Jadi banyak makan, banyak minum, buang air kecil di malam hari, massa otot turun dan berat badan turun drastis. Nah, itu apakah memang betul gejala-gejala seperti itu, biar pemirsa di rumah lebih waspada begitu? Jadi yang pertama, kalau dalam diabetes, gula di darah tinggi, di pembuluh darah. Jadi karena osmolaritasnya tinggi, dia narik cairan, cairan ekstraseluler, cairan di ini di dekat-dekat sel itu ditarik. Jadi cairan banyak, cairan akan ke ginjal. Kencingnya banyak, itu nomor satu. Yang kedua, karena cairan ekstraselulernya sedikit, maka di situ ada reseptor untuk disampaikan ke otak. Oh, ini kita kekurangan cairan, timbullah refleks haus. Kemudian berat badan menurun jelas karena gulanya itu tidak bisa masuk ke dalam sel, karena nggak ada hormon insulinnya atau reseptor insulinnya nggak bagus. Nah, karena itu tubuh menganggap, wah, kita nih kekurangan gula, gulanya nggak bisa masuk, kekurangan gula. Jadi tubuh menghancurkan dirinya sendiri, autodigesti. Jadi dihancurkan, sel-sel tubuhnya dihancurkan, lama-kelamaan berat badan akan turun. Tapi kan yang sering lapar itu gimana, Dok? Nah, yang sering lapar itu juga begitu, karena nih gula tinggi. Takut nih, kamu buat tanya tuh. Gulanya tinggi, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel gitu loh, nggak bisa. Jadi sel itu secara relatif dibilang kita nih kekurangan gula ya. Tadi Fani juga sempat nanya tuh terkait dengan mudah lapar. Iya, karena kekurangan gula itu sel-sel bilang, kita kekurangan gula, nah dikirimlah ini sinyal ke otak gitu ya, bahwa kita kekurangan gula, timbullah rasa lapar. Jadi, tapi berat badan langsung turun gitu ya? Iya, nanti dengan makin nggak bisa masuknya gula ke dalam sel, maka ini akan makin turun. Nah, dokter, ini seperti yang kita ketahui bahwa ternyata diabetes itu kan ada beberapa tipe, ada 1 dan 2. Nah, di sini saya akan membacakan tentang diabetes tipe 1 dulu, mohon di cross check juga. Pada diabetes jenis ini, pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali, sehingga untuk bertahan hidup saja, penderita itu bergantung pada pemberian insulin dari luar dengan cara disuntik. Nah, karena itu diabetes ini juga memiliki istilah insulin dependent diabetes mellitus, dan jumlah kejadiannya sangat langka, hanya sekitar 10% dari total diabetes di dunia dan kurang dari 1% di Indonesia. Nah, diabetes tipe 1 biasanya mengenai ke anak-anak dan juga remaja. Faktor penyebabnya adalah infeksi virus ataupun reaksi autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin itu sendiri. Bagaimana, Dok? Jadi disitulah perbedaannya diabetes tipe 1 dengan tipe 2. Diabetes tipe 1 memang benar-benar sel beta di pankreasnya itu rusak. Karena biasanya penyakit autoimun, jadi dihancurkan sendiri oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga insulinnya nggak bisa dihasilkan. Kalau kita umpamakan stasiun televisi, memang nggak ada sinyalnya dia yang dipancarkan gitu. Nah, jadi sehingga, dan ini biasanya terjadi pada usia yang kecil. Pada anak-anak dan remaja ya? Pasien saya waktu itu di Bali umur 9 tahun dari Inggris, itu udah biasa dia nyuntik sendiri. Jadi karena reaksi autoimun, di mana sel pankreasnya itu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita nggak mengatur pola makan, pola minumnya, tapi memang di tubuhnya organnya yang rusak, yang menghasilkan insulin itu rusak. Jadi makanya jadi diabetes. Nah, kalau dokter Sahat, kalau melihat gejala tadi ya, kan tadi sudah kita katakan kalau misalnya gejala-gejala diabetes tadi sudah saya tanyakan. Nah, kalau gejala diabetes yang tipe 1 ini apakah berbeda sedikit dengan gejala-gejala diabetes secara umum atau tidak? Kalau diabetes tipe 1 kan onsetnya abruptly ya, abrupt gitu, cepat, langsung sudden gitu. Kemudian itu terjadi pada usia muda, kemudian terjadi penurunan berat badan yang drastis, yang hebat.
Ketiga, dia nggak membaik dengan obat-obatan diabetes, harus suntik kan. Insulin. Jadi dengan obat minum diabetes dia nggak membaik. Ya. Kemudian timbul berbagai komplikasi yang aneh-aneh, misalnya ketoasidosis diabetik, gulanya sampai 800, 900 gitu. Itu sangat tinggi Dokter, sekali. kita suka lihat ya di TV-TV itu kalau ada orang-orang yang memang sudah diabetesnya sudah cukup parah, mereka suka menginjek sendiri, menyuntik sendiri. Apa sih yang terjadi kalau suatu saat dia misalnya kalau terlambat untuk memberikan insulinnya pada tubuhnya, apa yang terjadi? Iya, karena insulinnya nggak bisa, nggak ada sama sekali nggak ada, maka terjadi pemecahan dari sel-sel tubuh sendiri. Nah, jadi dipecahkan sel-sel tubuhnya termasuk lemak, terbentuk badan yang namanya keton. Keton itu salah satunya seperti aseton. Ya, untuk membersih kutek-kutek. Sehingga orang diabetes tipe 1 salah satu kalau dia udah berat itu bernafasnya berbau aseton gitu ya. Nah, itu bersifatnya asam sehingga mengganggu keseimbangan asam basa ginjal, sehingga terjadi asidosis, dia bisa tidak sadar, bisa kejang dan sebagainya. Ternyata berbahaya sekali. Ya, kita terima telepon dulu dokter ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dengan Bapak siapa di mana? Udri Kayu Manis 2, Matraman. Oke, Pak. Oh, Budi di Matraman. Manis Matraman ya. Ya, Pak ya. Budi, passwordnya dulu kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Ya. Pak Ugi. Langsung pertanyaannya. Ya, Pertanyaan Iya, Pak kata Ugi. dokter. Ya. Pertanyaannya, usia saya sekarang 61 tahun. Ya. Kena diabetes 49 tahun. Oke. Kemudian? Ya, Pak Ugi. Yang ingin tanyakan? Sudah minum obat. Badan sekarang yang ingin ditanyakan solusi Membangkitkan apa? solusi pankreas. Heeh. Pankreas. Maksudnya membangkitkan pankreas? Iya, membangkitkan pankreas. Saya olahraga. Iya. Saya olahraga seminggu sekali 1 jam lari pagi. Oke, jadi bagaimana cara mungkin solusinya untuk membantu menyembuhkan pankreasnya ya? Karena mungkin sudah mengalami gangguan. Ya. Baik, Pak Ugi nanti akan dijawab oleh Dokter Sahat. Terima kasih sekali ya atas informasi dan pertanyaannya. Baik, Dokter Sahat usia 60 ke atas, ya kan? Terkena 49 tahun, kemudian sudah berobat dan ternyata dia menderita diabetes. Dia bilang dia membutuhkan sesuatu untuk membangkitkan pankreas. Mungkin maksudnya adalah ya olahraga seminggu sekali dan itu membuat dia bagaimana sih mungkin yang sebaiknya untuk dapat menyembuhkan penyakitnya. Mungkin kalau pankreas kan kalau orang diabetes kan pasti mengalami gangguan pankreasnya. Iya, jadi diabetes kan seperti Bapak ini terjadi di atas usia 40 tahun, berarti diabetes tipe 2. Tipe 2 ya. Nah, yang 85% dari seluruh diabetes itu. Nah, dia diabetes tipe 2 sudah berjalan 12 tahun. 12 tahun. Nah, sudah berjalan 12 tahun. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah semua komponen penata laksanaan diabetes sudah dilakukan? Komponen penataan diabetes yang kebanyakan orang-orang lakukan hanya obat. Obat dan olahraga mereka pikir seminggu sekali cukup kah seminggu sekali untuk seperti Bapak? Jadi Pak Ugi olahraga seminggu sekali kurang. Yang benar berapa Dokter Sahat? Olahraganya itu 4 sampai 5 hari per minggu. 4 sampai 5 hari per minggu. Nggak usah terlalu lama, terlalu hebat karena udah umur 61, lari-lari juga nggak bagus nanti. Jalan aja ya. Jadi jalan cepat aja. Jalan cepat. Misalnya jalan cepat targetnya, artinya nggak langsung tercapai saat itu juga. Targetnya 3,5 km. 3,5 km. Dicapai dalam waktu 45 menit. 45 menit. 3,5 km itu kira-kira kalau kasarnya 8 kali putaran lapangan bola. 8 kali putaran lapangan bola. Jadi satu putaran lapangan bola untuk 430 meter. Nah, itu diputar misalnya mula-mula dua putaran lapangan bola dulu nyampe 45 menit. Kemudian seminggu 2 minggu naik jadi 4 putaran, seminggu 2 minggu naik jadi 6 putaran, seminggu 2 minggu jadi 8 putaran. Ya. Jadi olahraga sudah. Kemudian obat, pola makannya mungkin sebelumnya, Dokter. Iya, pola makannya itu kan
diabetes itu hampir sama dengan MAH. Jadi small frequent, sedikit-sedikit tapi sering. Jadi jangan lupa, makanya kalau orang luar tuh kan ada istilahnya coffee break atau apa gitu. Jadi jam 7 makan, jam 10 makan, jam 1 siang makan, setengah 4 sore makan, jam 7 malam makan, setengah 10 malam makan. 3 kali makan besar, 3 kali makan kecil. Oke, jadi makan besar dan 3 kali makan kecil. Yes, oke. Dan tentunya penyesuaian makanan ini nanti kita akan membahas lagi menu-menunya seperti apa. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Jangan lupa Anda masih boleh menelpon ke sini ke 5155111. Topik kita adalah mengenai diabetes mellitus. Kenali jenis diabetes dan penyebabnya. Benar, diabetes mellitus ini merupakan satu momok tersendiri bagi sebagian orang. Nah, tadi dokter sendiri udah mengatakan bahwa ternyata bagi yang menderita diabetes ini harus mengatur namanya pola makan. Justru tidak sehari 3 kali, tetapi bisa makan dalam frekuensi kecil dan sering. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang porsi makan, itu kecilnya seberapa banyak dan isinya apa saja? Yang pertama, kalau diet itu kan selalu menyangkut 3J, jadwal, jumlah, jenis. Nah, sekarang kita cerita jadwal dan jumlah dalam hal ini jumlah karbo, karbohidratnya. Jadi misalnya makan pagi jam 7 itu sesuai dengan berat badan. Ini bukan anu ya, kalau mau yang benar kan tentu ditimbang di atas segala pakai rumus Broca dan sebagainya. Tapi ini secara general aja ya? Secara general aja. Jadi tiap 10 kilo itu 1 sendok makan 10 kilo dari berat badan. Jadi kalau misalnya sarapan pagi orang yang berat badan 70 kilo, maka itu 7 sendok makan nasi merah. Nasi merah. Ya, nasi merah ya pemirsa ya. Kemudian jam 10 paginya dia makan roti gandum 1 atau 2 potong tanpa apa-apa, atau talas, talas gitu ya. Atau kentang boleh juga. Kemudian jam 1 siangnya dia makan nasinya lebih banyak, biasanya dibanyakin 1 atau 2 sendok. Jadi kalau pagi tadi 7 sendok, dia sekarang 8 atau 9 sendok. Ditambah ya dok? Ditambah. Kemudian setengah 4 sore kembali lagi ke roti gandum atau talas itu tadi. Kemudian jam setengah 7 malam itu dikurangi 2 dari yang pagi. Nah, dari semua itu dokter, buahnya di mana? Apa setiap makan harus diselingi buah juga atau memang ada buah khusus untuk penderita diabetes? Buah yang paling aman itu 1 tomat, ya nggak tahu ya, tomat itu buah atau sayur ya? Sayur. Tomat, mentimun, kemudian sirsak, stroberi, kemudian tadi apel masih goyang karena dia masih ada maltosanya. Belimbing bukan belimbing yang Belanda yang besar, belimbing yang biasa, tapi yang cukup matang, bukan belimbing sayur, bukan. Jadi yang itu dipakai. Buahnya itu bisa masuk di setiap waktu makan. Jadi buah apa yang tadi sudah disebutkan, tapi buah apa yang jangan sekali-sekali dicoba bagi Anda penderita diabetes? Durian udah pasti. Durian sudah pasti. Ya, kemudian durian itu kadar kolesterolnya tinggi, kemudian gulanya juga tinggi. Banyak sekali ya, tentu buah-buah yang manis ya kita coba, misalnya mangga atau apa itu. Jadi pasti sama sekali mereka nggak boleh ya makan pisang itu, gimana? Bolehkah kalau mereka mau makan sesekali saja gitu, boleh ya? Boleh. Pisang kalorinya tinggi. Kalau kita lihat pemain tenis dunia itu kalau istirahat dia makan pisang. Dia jadi. Tapi kalau untuk yang menderita diabetes mellitus jangan terlalu sering ya, justru yang harus dihindari. Gejala penderita yang udah kronis itu seperti apa ya dokter ya? Ya, biasanya timbul berbagai komplikasi. Jadi komplikasinya itu bisa ada komplikasi akut seperti gulanya tinggi, masuk ICU tuh ya, ketoasidosis diabetik. Kemudian ada juga yang gangguan jantung, karena gula yang tinggi itu merusak dinding pembuluh darah, sehingga terjadi penggumpalan gitu ya. Jantung, stroke, kemudian gangguan fungsi ginjal, mata, ya, kemudian kaki, ya, gampang luka dan lukanya susah sembuh karena gula itu makanan kuman, ya. Jadi kalau kita bunuh kumannya dengan antibiotika, selama gulanya masih ada, ya dia datang lagi kumannya gitu, makanya susah sembuh. Terus dengan yang cara pengobatan insulin itu yang disuntikan terus-menerus, apa ada efeknya dokter? Efeknya memang ada, katanya ya, kadang-kadang ada
Nggak ketergantungan. Jadi kalau ketergantungan itu sesuatu yang kalau tanpa itu kita sebenarnya masih bisa hidup gitu. Jadi kalau orang ketergantungan narkoba sebetulnya nggak ada masalah kalau dia nggak pakai barang itu, nggak masalah dia gitu loh. Tapi kalau misalnya yang seperti diabetes ini bukan disebut ketergantungan. Contoh analogi, saya pakai kacamata. Apakah disebut saya ketergantungan kacamata? Tidak. Ya, jadi ini karena fungsi mata saya sudah tidak baik gitu loh. Demikian juga orang diabetes, karena fungsi pankreasnya sudah tidak ada sama sekali, maka dia dikasih insulin. Jadi dia nggak ketergantungan, kita bilangnya. Memang dia sudah nggak sanggup menghasilkan insulin, harus disuplai dari luar. Harus ada bantuannya. Kalau sudah dari yang sudah kita perbincangan tadi, kalau bisa merangkum dari mengenai diabetes tipe 1 adalah satu, bahwa memang dia timbul biasanya pada usia anak-anak atau remaja. Kemudian dia timbul akibat dari reaksi autoimun. Jadi organ pankreasnya itu sendiri yang dihancurkan, tapi bukan dari dirinya sendiri. Maksudnya memang dari organnya. Nah, yang kedua dok, kan tadi sudah dikatakan Dokter Rama menyebutkan diabetes tipe 1. Nah, sekarang ada diabetes juga yang namanya diabetes tipe 2. Sendiri akan saya bacakan, mungkin dokter bisa mengkoreksi jika ada yang kurang ya. Inilah jenis diabetes yang diderita 90% daripada penderita diabetes. Diabetes jenis ini disebut juga diabetes lifestyle karena selain faktor keturunan, penyebab utamanya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Umumnya diabetes tipe ini mengenai orang dewasa, tapi akhir-akhir ini banyak mengenai orang-orang yang lebih muda. Berbeda dari diabetes tipe 1 yang muncul tiba-tiba, diabetes tipe 2 berkembang sangat lambat, bisa sampai bertahun-tahun. Karena itu gejalanya sering kali tidak jelas terasa. Bahkan penderita diabetes tipe 2 tidak mutlak memerlukan suntikan insulin karena pankreasnya masih menghasilkan insulin, tapi kerja insulin menjadi tidak efektif dikarenakan dalam tubuh tengah terjadi resistensi insulin atau penurunan kemampuan hormon insulin menurunkan kadar gula darah. Panjang ya ini. Jadi yang inilah yang hitsnya nih diabetes tipe 2. Nah, jadi sebenarnya dapat ya lifestyle. Jadi kalau tipe 1 tadi, kalau kita umpamakan studio TV atau studio radio tuh sinyalnya nggak ada. Kalau tipe 2 antenanya nggak peka. Nah, insulinnya udah bagus. Tetap ada bobroknya ya. antenanya nggak peka. Antenanya nggak peka. Jadi dikasih gini, antenanya nggak peka. Biar berapa banyak insulin, karena awal-awalnya diabetes tipe 2 itu insulinnya justru tinggi. Karena dia berusaha untuk menutupi. Bagaimana caranya ya mengkompensasi ini. Tapi ya dia nggak berhasil karena ini antenanya makin lama makin rusak gitu ya. Itu diabetes tipe 2. Kita tahan dulu ya dok. Sepertinya diabetes tipe 2. Ada penelpon ini. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oh, terputus. Nanti silakan dicoba lagi. Gitu. Silakan lanjutkan lagi. Jadi diabetes tipe 2 ini apa sih yang menentukan kepekaan reseptor insulin ini gitu loh. Apa sih yang gini? Salah satunya ialah gerak. Makin orang bergerak, makin peka dia. Kita terus terang aja, coba lihat di petani di pedesaan yang benar-benar nyangkul ya. Ada diabetes. Nggak ada diabetes. Karena apa yang mereka makan, mereka keluarkan esok harinya dalam bentuk tenaga. Lain adalah olahraganya. Oke, dokter, nanti kita akan menarik banget ini tentang diabetes. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter. Tema kita malam hari ini mengenai kenali jenis diabetes dan perangi penyebabnya. 515 511. Sudah ada yang telepon. Kita terima teleponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam. Iya Mbak, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Muhammad Fatur Rahman dari Cikarang. Oke, Bapak, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, silahkan Pak pertanyaannya. Adik saya umur 5 tahun, 10 bulan yang lalu, opnam dan positif DM tipe 1, yang mana pankreas tidak bisa menghasilkan insulin dan harus disuntik setiap mau makan. Pertanyaan, apakah pankreas masih bisa berfungsi kembali seiring perkembangan usianya? Dan apakah pemakaian insulin berkepanjangan bisa menimbulkan efek samping? Makasih. Terima kasih banyak, singkat, padat, dan sangat jelas sekali. Ini baru pertanyaan yang hebat nih. Silakan dokter. Nomor 1, mohon maaf, nggak bisa lagi. Nggak bisa apa dah? Nggak bisa lagi untuk pankreas untuk kembali lagi. Normal, kecuali nanti kita harapkan ini umur 5 tahun, mungkin dalam sekian tahun yang akan datang, transplantasi pankreas merupakan harapan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, efek samping
efek samping insulin itu ya memang ada beberapa, diantaranya justru bisa membuat makin gemuk, kemudian kulit bisa agak putih-putih atau agak cekung ke dalam gitu ya. Kemudian kalium dalam tubuh bisa turun dan sebagainya. Tapi itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan ini. Jadi yang saya mau tekankan, jangan takut dengan terapi insulin. Sekarang jarumnya kecil. Ini orang kan banyak yang pada fobia gitu ya. Karena diabetes tipe 2 lama-kelamaan akan jadi tipe 1 juga. Berkembang biasanya. Kalau dia udah nggak bisa menjaga, nanti pada usia yang lanjut dia akan pankreasnya akan gagal juga untuk menghasilkan hormon, dia akan menyuntik juga. Jadi nggak usah takut. Sekarang insulin yang sekarang itu dibuat dari manusia juga, human analog. Aman jadinya. Bukan seperti dulu kan dari cow, dari bovine dan sebagainya. Sekarang udah enggak. Jadi sudah tidak ada reaksi terhadap tubuh, aman ya. Nah, diabetes itu kan tadi sudah diomongin tentang tipe 1 dan juga tipe 2 ya kan, dan ternyata sekarang juga ada kalau tipe 2 tadi boleh recap sedikit bahwa biasanya tadi sudah dikatakan bahwa tipe 2 ini khususnya memang karena lifestyle, pola hidup, pola makan, istirahat yang kurang, banyak kurang olahraga, dan biasanya diabetes tipe 2 ini kita semuanya tidak merasakan efeknya pada kemudian hari baru terasa. Range dan usia adalah sekitar 40 tahunan. Dan juga diabetes ini masih belum memerlukan suntikan, biasanya masih cukup dengan kadar obat ya dokter ya. Dan yang meningkat berikutnya adalah diabetes yang ketiga ya, diabetes gestasional atau diabetes yang terjadi pada kehamilan. Mungkin Dokter Rahma bisa membacakan sedikit faktanya? Yes, kalau misalnya ngomongin tentang kehamilan itu kan sesuatu yang menyenangkan juga. Tapi kalau ada gestasional seru nih juga tuh kan. Nah kalau misalnya ternyata diabetes tentang hamilan ini ataupun gestasional ini dikatakan bahwa diabetes ini tipe gestasional itu muncul pada saat kehamilan, juga menyerang ibu yang hamil pastinya. Wanita yang sedang hamil juga terkadang memiliki kadar gula darah yang sangat tinggi, tetapi selama kehamilan sehingga tubuhnya tidak dapat memproduksi cukup insulin untuk menyerapnya. Nah, jenis diabetes yang dikenal sebagai diabetes kehamilan ini umumnya berkembang pada trimester kedua dan akan hilang katanya setelah bayi lahir. Tapi kan tetap ayam jadi momok tersendiri, apalagi untuk mungkin agak sama dengan hipertensi pada kehamilan ya, dokter. Jadi hilang pada saat setelah melahirkan. Jadi ya nomor 1 memang itu pengaruh hormonal ya, sehingga itu habis melahirkan itu dengan sendirinya dia sering sekali membaik. Yang jadi masalah kalau baru trimester 2 kan nggak baik kalau dibiarkan gula darahnya tinggi ya kan. Dan itu mengobatinya nggak bisa pakai obat minum, harus insulin, harus pakai insulin. Jadi suntik insulin ya? Kalau dikasih obat minum nanti bayinya kelenjar pankreas bayinya juga menghasilkan insulin yang besar, rusak nanti kelenjar pankreas bayinya dan bisa menyebabkan kematian juga dari si janin. Jadi dia harus pakai insulin. Iya. Fanny mau tanya nggak? Iya, kalau misalkan bayinya kasihan kan disuntik tapi bayinya aman ya tuh dokter ya. Baik. Dan dokter kalau melihat nih sebenarnya dari fakta-fakta tersebut, kalau melihat dari diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional, ketiga-tiganya ini ada komplikasinya nggak? Komplikasi dari diabetes dari tipe 1 seperti disebutkan tadi ada ketoasidosis diabetes, kemudian ada hiperosmolar non ketotik diabetes dan sebagainya. Itu ada, kemudian berat badan makin kurus, kemudian dia nanti makin lama makin mudah sakit, luka, terinfeksi gitu ya. Itu tipe 1. Tipe 2 yang kebanyakan ya itu tadi dicerita, mulai dari mata, kemudian jantung, stroke, ginjal, kemudian pembuluh darah kaki dan ke seluruh organ tubuh. Dan gestasional saya tanya dokter, soalnya agak serem nih. Waktu kan cerita gini, saya punya keponakan ya, umurnya 3 tahun. Kemudian itu di kakinya itu keluar gelembung-gelembung gitu, kayak kebakar. Tapi pas dicek ke rumah sakit, katanya itu kena gula. Nah, umur berapa? 3 tahun. Dia kena gula. Tapi memang tipe 1 mungkin ya. Riwayat dari kakeknya ada gitu, dokter. Enggak sih. Kemudian dioperasi, dokter. Autoimun dong kalau gitu. Apa sudah cek penyakit penyerta utamanya, maksudnya selain diabetes itu? Ada autoimun nggak? Nggak tahu, pokoknya intinya itu gula. Si anak ini dibilang darah itu ada diabetes. Tapi memang bisa sampai separah itu ya, walaupun dengan usia muda sekalipun seperti tadi ya. Bisa, teorinya kasusnya kalau di luar negeri ya. Itu bayi sekalipun bisa gitu ya. Tapi
kayaknya kalau yang gelembung-gelembung saya agak-agak sedikit. Harus lihat secara langsung ya. Badannya nanti kita bahas lagi. Baik, gelembung apa Kak? Itu gelembung cinta. Baiklah dokter, nanti kita akan lagi bahas ya. Jangan kemana-mana, pemirsa tetap di sini di Kata Syama. Kata dokter. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, pemirsa. Kita masih membahas seputar diabetes mellitus dan tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Demang Tasmanulu bahwa ternyata diabetes itu memang sebenarnya bisa kita kontrol ya dok ya, bukan diabetes yang mengontrol kita. Oke. Nah kalau misalnya masih berbicara tentang diabetes itu kan efek-efeknya itu bisa kemana-mana ya Fania dan salah satu yang mau ditanyakan sama Fania adalah silakan. Semua pasti harus mendengar. Tapi ini penting, pemirsa harus dengarkan, kita membicarakan ini dari segi medisnya. Karena memang itu sudah banyak sekali yang mengalami kejadian itu, ya kan? Dokter, kalau misalnya diabetes itu mempengaruhi hubungan seksual nggak? Kalau diabetes nggak ditangani dengan baik, ya pasti ya, pasti mempengaruhi ini. Karena pembuluh darah pada laki-laki, di penisnya itu pembuluh darahnya mengalami kerusakan sehingga dia tersumbat, kemudian kemampuannya untuk menampung darah kan kalau ereksi itu kan darah dialirkan ke situ itu kurang. Nah karena kurang jadi kemampuan untuk ereksi ya nggak bagus. Tidak baik. Jadi tapi bisa disembuhkan nggak dok sebenarnya? Bisa. Ada nggak batasan yang wah ini udah nggak bisa lagi? Jadi kalau itu mungkin mengalami impotensi pada pria. Biasanya pada taraf yang seperti apa? Selama ini sih, selama usianya masih ini ya, kan usia nggak bisa kita lawan kondisi. Tapi kalau gulanya bisa kita kendalikan, kemudian kolesterol kita kendalikan, sarafnya dikasih obat yang ini baik, ya kita bisa obati. Kita udah tahu ada sildenafil dan sebagainya. Tapi tentu untuk periksa sildenafil jangan beli di pasaran sembarangan apa-apa segala, harus beli yang dari apotek dengan resep dokter. Kemudian juga sebelumnya harus diperiksa jantung dulu, misalnya di EKG, kalau perlu di treadmill dan di ekokardiografi, barulah aman dia untuk memakai sildenafil. Karena diabetes kan menyerang jantung juga. Benar. Jadi banyak sekali ya. Kalau misalkan ini rata-rata kan cowok itu suka merokok ya. Suka merokok. Ada hubungan nggak rokok dengan diabetes itu? Rokok katanya meningkatkan resistensi insulin. Rokok, kopi. Kemudian meningkatkan resistensi insulin. Jadi secara tidak langsung itu semua dapat rokok itu dapat meningkatkan resistensi insulin. Alkohol, satu lagi. Jadi lifestyle itu ya. Dan mungkin bisa sekalian merecap dokter dari semua yang sudah kita bicarakan ini, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa apa saja solusinya kepada pemirsa. Iya, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan gitu ya. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan diabetes udah gini akan sembuh, itu enggak ini. Kalau benar ada orang Indonesia bisa menyembuhkan diabetes sampai ini udah dapat hadiah Nobel orang. Nobel kedokteran. Jadi kan banyak sekarang yang bilang yang enggak gitu ya. Yang kedua, pengendalian diabetes itu ialah pengendalian gula darah dan mencegah berbagai komplikasinya. Itu dengan diet, obat, olahraga dan tentunya edukasi supaya penderita mengerti ini. Baik. Terima kasih banyak dokter. Dan untuk Fania, kiat sehat dari seorang Fania ini seperti apa dengan segudang kegiatannya? Pasti hati-hati lagi makannya. Pola-pola makannya ya. Pasti pola makannya harus dijaga. Olahraga juga disempatin biar pun sibuk apapun. Jadi jangan seminggu sekali aja. Seminggu sekali, harus lebih sering lagi. Dan sukses ya buat single albumnya ya. Oke pemirsa, terima kasih juga ya sudah setia menonton Kata Dokter. Dokter Rama sebelum tutup mungkin ada quotes buat pemirsa di rumah. Semua pilihan di dunia ada konsekuensinya. Agar sesuatu yang manis tetap berakhir manis, kita harus mengendalikan pilihan Anda. Jadi jangan selalu makan yang manis-manis maksudnya. Pria manis, wanita manis boleh-boleh saja. Oke, lihat saja. Terima kasih atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa Sabtu depan. Bye. Nice to meet you where you've been. I could show you incredible things. Magic, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my God, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Do money, suit and tie. I can reach you like a magazine. I need funny rumors fly.
and I know you heard about me. So hey, let's be friends and then to see how this one ends. Grab your passport in my hand. I can make it, but that's good for a weekend. So it's gotta be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, when I want fight for the pain. And only is always over. They tell you I'm insane, but you know I love the player and you love the game. Cause we are at a reckless. We'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long lease of ex-lover. They tell you I'm insane, but I got a blank